Baik, malam ini berapa kehadiran dua tokoh Golkar? Yang pertama adalah Bang Haji Zulkarnain Karajodo selaku Ketua MPO Partai Golkar Provinsi Bengkulu. Yang kedua, Bang Yudi Harzan, Ketua AMPI Provinsi Bengkulu sekaligus Ketua Partai Golkar Kabupaten Sleman. Selamat malam Bang Zul. Selamat malam. Ya. Kita bincang-bincang santai di berapa terkait dengan kesiapan menghadapi pemilu 2024. Tentunya Golkar dalam menghadapi ada beberapa agenda. Tentunya untuk menyemangati dari kader-kader Golkar, baik melalui yang kader milenial maupun bagaimana cara dari Partai Golkar sendiri untuk secara persuasif mendorong opini untuk memenangkan 2024. Ya. Bang Zul, kira-kira apa sih agenda-agenda yang menjadi prioritas sehingga nanti bisa mendorong dari Partai Golkar sendiri menjadi pemenang 2024? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dimanapun berada. Yang jelas malam ini satu kebahagiaan kita berada di Rajau Petinggi, diundang untuk melakukan dialog ini. Tentunya suatu hal yang sangat luar biasa. Sebelum kita melakukan pembicaraan ini, kita telah disuguhi oleh makanan-makanan yang sangat indah di Raja Petinggi ini. Kaitan dengan cerita tentang bagaimana agenda Partai Golkar ke depan, jelas ada agenda yang sangat dekat di bulan Oktober ini, di mana persiapan kita ulang tahun Partai Golkar. Nah, ada beberapa agenda, yaitu kita akan melaksanakan 1 juta gerakan bersama se-Indonesia pada hari itu, yaitu tanggal 18 Oktober. Direncanakan akan menjadi rekor muri karena akan melibatkan semua Partai Golkar dan kader simpati seluruh Indonesia. Akan melaksanakan jalan santai dengan melibatkan semua komponen. Di sana ada ini prize juga, ada hadiah. Jadi 1 juta target kita. Nah, selepas Indonesia melibatkan DPP, melibatkan DPD, dan juga Partai Golkar Kota Kabupaten Indonesia. Nah, untuk persiapan dari HUT Partai Golkar yang 58. Yang kedua, setelah melakukan acara agenda jalan santai itu, akan di agenda berikutnya, kalau nggak salah Pak Yudi, yaitu pada HUT-nya itu akan pertemuan, yaitu KSB, Ketua Sekretariat Benar, melibatkan fraksi Partai Golkar yang insya Allah dilaksanakan di Jakarta di JCC. Selanjutnya, agenda-agenda ini akan dibicarakan tentu untuk persiapan bagaimana ada 3 kemenangan Partai Golkar untuk di 2024. Yang pertama, pemilu legislatif, di mana Partai Golkar hari ini sudah menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk melaksanakan pertarungan di legislatif, baik DPR RI, DPRD provinsi maupun DPR kota kabupaten. Selain itu ada agenda yang juga di mana hari ini Partai Golkar punya figur yang sangat luar biasa, Ketua Partai Golkar, yaitu Bapak Erlangga Hartarto yang kita calonkan menjadi presiden. Harapan yang kita melihat hari ini, survei di mana-mana bahwa Pak Erlangga ini ternyata sudah terus menaik. Dengan mudah-mudahan KIB, Koalisi Indonesia Bersatu ini menjawab bahwa kebersamaan ini harus dilakukan apa Partai Golkar itu dengan mementingkan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tentunya bersama dengan Partai PAN dan juga ada P3 di sana, kita akan berkolaborasi mengusung presiden bagaimana untuk melanjutkan rencana-rencana ke depan sebagaimana sudah dilakukan oleh presiden kita ini Bapak Joko Widodo. Nah, setelah kita melakukan ada agenda legislatif, pemilu legislatif, pemilihan presiden, dan setelahnya itu kita akan persiapan untuk pilkada gubernur, pilkada bupati wali kota di 2024, dan hari ini paling siap yaitu Partai Golkar tentunya. Makanya harapan kita dengan kita melakukan survei, temu kader, dan tentunya baru-baru ini ada sudah lakukan
fungsionaris Partai Golkar didahului oleh Kota Bengkulu yang ada kita di Provinsi Kota Bengkulu, dan lanjut kembali di Benteng Malboro yang sangat luar biasa, dihadiri oleh fungsionaris semua. Ya, kader Golkar hari ini sudah mempersiapkan kader-kader terbaik untuk melakukan dan menjalankan sebuah kembali pelatihan dengan tujuan untuk menjadi caleg di 2024. Saya kira itu yang pertama, Adinda Rusika. Ya. Opini seperti apa yang digiring untuk 2024 ini? Misal, apakah opini yang digiring adalah Partai Golkar merupakan partai pembaruan, Partai Golkar adalah partainya anak muda, Partai Golkar adalah partainya yang seperti apa gitu? Opini apa atau tagline apa sih yang dibawa sehingga bisa menggiring ini Partai Golkar untuk bisa menang 2024? Partai Golkar hari ini tentunya kita tidak ada pembaharuan istilahnya. Tapi Partai Golkar hari ini partai dirindukan. Karena selama berkuasa 32 tahun rakyat merasakan bagaimana bersama Golkar, dan hari ini Partai Golkar kenyamanan, ketertiban dan kamtipmas masyarakat ini sangat dirindukan. Setelah kita turun di bawah ketemu masyarakat di RT RW, mereka bercerita bagaimana Partai Golkar di masa lalu. Nah, harapan ke depan mereka ingin Partai Golkar sebagai partai pemenang. Sehingga ketika partai kemenang sistem ketatanegaraan, sistem pemerintah yang ada baik pusat sampai daerah tersistem betul. Nah, makanya hari ini kepada seluruh masyarakat untuk kembali kepada Partai Golkar, mungkin juga teman-teman yang kemarin studi banding setelah reformasi ini untuk kembali ke rumah besar Partai Golkar hari ini. Itu yang paling terpenting. Ya. Artinya bahwa yang digiring adalah Partai Golkar adalah partainya rakyat. Partai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya. Sehingga menjadi sesuatu yang dirindukan. Dirindukan, memang sangat dirindukan hari ini Partai Golkar. Itu yang digiring Ya. ini saat ini, bahwa Partai Golkar dirindukan oleh rakyat. Ya, bukti kerinduan masyarakat Indonesia hari ini, khususnya Provinsi Bengkulu, dimanapun mereka berada. Ketika Partai Golkar ini mencoba mempunyai anak, ada kita lihat pertama ada PKPB, ada PKPI, kemudian ada Hanura, ada Gerindra, ada Nasdem, dan Takdim Berkarya. Walaupun banyak anak dan cucu hari ini, partai yang berbeda, tapi Golkar masih utuh. Ketika pemilu masih ada di 2 besar, 3 besar. Nah, harapan ke depan kerindu-kerindu ini jelas akan kembali kita merasakan bagaimana Partai Golkar akan menang berikutnya. Artinya bahwa partai-partai yang tadi yang menjadi anak cucu ini tadi itu kembali ke Partai Golkar. ke ibu Iya. Pertiwinya. Iya, partai ke induknya. Iya. Karena itu paling nyaman. Walaupun hari ini kita melihat ada langit terus membiru, terus ada padi dan kapas, kita lihat rumput-rumput sudah mulai hijau, dan insya Allah padi mulai menguning. Pastikan tanggal 14 Februari 2004 Partai Golkar pemenangnya. Coba kita yakin nanti. Oke. Bagaimana tanggapan dari Bang Zul sendiri soal adanya dualisme, sebagaimana di tahun sebelumnya itu ada dualisme. Jadi apakah tahun ini ada kemungkinan tidak menjadi dualisme lagi, atau sudah selesai urusan dualisme ini kembali menjadi satu? Kalau kita melihat hari ini tidak ada dualisme. Partai Golkar cuma satu di bawah komando yang terhormat Bapak Erlangga Hartarto. Dan insya Allah kita yakin di bawah komando Pak Erlangga ini, dan kita melihat bagaimana kompaknya para petinggi, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar di Partai Golkar sangat solid bersama yang ada di banu-banu dalam Partai Golkar itu sendiri. Oke. Ya. Baik Bang Zul. Ya. Terima kasih. Mungkin Bang Yudi ya. Siap, Bang Yudi sebagai tokoh mudanya Golkar, ya. tentunya ada agenda bagaimana mengajak kaum milenial yang mungkin sebelumnya belum mengenal Golkar secara mendalam, atau belum mencintai Golkar, atau juga masih mengambang yang belum tahu ke arah mana kiblat politiknya. Bagaimana Ketua AMPI, Bang Yudi, untuk melakukan hal-hal menarik simpati dan menarik konstituen, serta menarik generasi milenial untuk bergabung dengan Partai Golkar? Terima kasih Bu Resekan. Jadi malam ini kita hadir di berapa ya? Kalau AMPI Provinsi Bengkulu, yang mana pada hari ini adalah saya selaku Ketua DPD AMPI Provinsi Bengkulu. Maka kami tugas dari AMPI dari atas sampai ke bawah. Jelas bahwa kami adalah menggait suara-suara milenial, artinya suara pemuda.
yang mana mulai dari desa, kecamatan, kabupaten sampai ke tingkat provinsi yang ada di Provinsi Bengkulu. Saya rasa suara pemuda saat ini kita tidak lagi memperkenalkan Golkar, karena Golkar mulai dari anak kecil pun sampai ke yang sudah ini sudah tahu, karena Golkar sudah melekat di hati rakyat. Golkar sudah lama sehingga Putra. mulai dari yang belum lahir dulu juga Betul, sudah ya. menjadi seorang legislator, Ya. itu lahirnya udah dari dulu gitu loh. Betul. Partai Golkarnya, sehingga tidak lagi menjadi sesuatu yang asing yang perlu disosialisasikan, Ya. tetapi bagaimana mengajak kaum milenial itu sendiri. Jadi untuk bisa bergabung. tugas kami dari AMPI yang mana diamanatkan oleh Ketum AMPI, yang mana kita dari pengurus-pengurus AMPI di tingkat provinsi sampai kabupaten itu harus menggait suara-suara milenial. Bukan berarti hanya suara milenial, suara kaum tua pun AMPI juga bisa mengambil suara itu. Ya terbukti kita harus menyemangati suara-suara pemuda, suara-suara orang tua juga diambil oleh AMPI. Karena kami AMPI ini terus bergerak dari tingkat kabupaten sampai ke provinsi. Secara struktural sudah Secara struktural lengkap seluruh provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu. Artinya bahwa ini sudah secara struktural dan sistematis sudah dibuat. Sudah dibuat. Berarti tinggal masifnya aja. Karena AMPI ini juga sudah lama. AMPI ini bukan berdiri baru kemarin. AMPI ini sudah berjalan dari atasnya. Karena AMPI ini adalah ormas yang didirikan oleh Partai Golkar. Ya. Dan di AMPI ini tidak hanya orang-orang Golkar, pegawai negeri sipil pun bisa kita ambil. Ya. Dari pengusaha, dari mahasiswa. Itu sekarang pengurus kita banyak dari kawan-kawan pengusaha. Jadi itu umur berapa sih Bang Yudi? Kalau secara undang-undang umur pemuda jelas 40. 40. Kayak Bang Yudi lah. Kayak Bang Yudi lah. Ya kalau Yudi kan masih umur 25. Maksudnya berarti kan ada rentang umur yang maksimal untuk bisa Betul. Iya. Cuman bukan berarti berpatokan kepada umur. Jadi AMPI itu luas. AMPI bisa juga menggait suara-suara yang tua. Ya. Karena kita tidak hanya fokus kepada suara pemuda. Maksudnya gini, kalau masuk di secara struktural, Kalau di struktural betul, berarti anak muda 40. maksimal 40. Kalau untuk naik suara, Karena ini jelas namanya pemuda. betul. Iya, kalau udah orang tua nggak mungkin masuk jadi pemuda lagi. Iya. Yang banyak ini rasa-rasa pemuda. Kalau muda dalamnya nggak apa-apa, karena tidak bisa ditutupi Iya. sebuah kodrat bahwa umur menua, kan begitu. Iya. Artinya bahwa pemuda Golkar melalui AMPI Ya. itu juga secara masif nanti bisa bekerja untuk Partai Golkar. Ya. Bukan bisa, wajib Ya, sifatnya. sifatnya wajib. Wajib ikut memenangkan Partai Golkar, memenangkan Erlangga Hartarto sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2024. Ya. Dan termasuk memenangkan kita sendiri yang selaku caleg Ya. di semua tingkatan. Ya kebetulan Pak Bang Yudi ini kan sudah 2 periode di DPR Kabupaten Sumba. Ya, Ya. tokoh muda Ya. yang sudah 2 periode Betul. menduduki legislatif. Di Kabupaten Sumba. Ini merupakan sebuah kebanggaan Ya, bagi Partai Partai Golkar Golkar. bahwa ada generasi kader Kader Golkar, muda iya. duduk di Ya. posisi legislatif. Oke, ya. Hanya saja saya melihat begini, Ya. Budi. Hari ini tidak banyak pemuda-pemuda sepertinya Ya. itu tidak tertarik ke dunia politik. Bagaimana menurut Bang Yudi tantangan yang dihadapi di lapangan untuk menarik simpati dari menarik keinginan dari para pemuda untuk bisa bergabung dalam dunia politik? Sebenarnya mereka bukan tidak tertarik. Jadi mereka ini kebanyakan belum mengenal cara berpolitik. Maka saya selaku pemuda selalu memberikan motivasi. Bagaimana kalau kita seorang pemuda ini jadi harus berkontribusi terhadap republik ini, termasuk daerah. Ya. Jadi kita menyalurkan baik itu melalui partai politik, yaitu Ya. kita berampi dulu, kita bisa langsung masuk ke partai politik. Ya. Dan bahkan kita bisa langsung menjadi salah satu calon legislatif di semua tingkatan. Boleh dong di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, bahkan sampai ke DPR RI. Jadi makanya kita pemuda ini harus punya semangat yang tinggi.
seperti kata suara Soekarno ya. Ya, betul. 10 pemuda maka bisa Ya. mengguncang dunia. Mengguncang dunia, Artinya betul. bahwa Betul. senior Bang Ya. Zul mungkin cukup pada posisi untuk Ya. menggiring opini, Opini ya. mendorong generasi-generasi Iya, muda itu wajib hukumnya. untuk bisa Iya. menduduki Untuk semangat, posisi yang penting, sehingga Betul. Partai Golkar ini menjadi sesuatu yang menarik nih, bukan Betul. partai orang-orang tua gitu. Betul. Kebanyakan seperti Iya. itu dalam mindsetnya anak muda, bahwa yang dulu di sana itu para yang tua-tua gitu, sehingga ini penting juga untuk menjadi sebuah tagline bahwa milenial berpolitik begitu. Betul. Dan Jadi tagline-nya apa nih Bang Yudi untuk menarik generasi muda? Jadi pemuda yang berkarya untuk mengisi republik ini. Pemuda berkarya untuk Mengisi Ya. mengisi republik dengan pembangunan. ya. Kira-kira nih Bang Zul, Ya. estimasi atau prediksi ke depan, Ya. seberapa besar kemenangan dari Partai Golkar di Provinsi Bengkulu? Kalau soal prediksi, sudah menjadi prediksi bahwa Golkar selalu pemenang di pemilihan legislatif maupun pilkada. Dibuktikan hari ini gubernur kita, Pak Rohidi adalah ketua Golkar, adalah gubernur dari Partai Golkar. Dan ini menjadi satu, bukan menjadi satu kebanggaan, tapi ini menjadi motivasi di internal Partai Golkar. Dan selanjutnya insya Allah kader-kader terbaik Golkar akan menduduki bukan cuma di legislatif maupun di eksekutif ya ke depannya. Ya, itu yang paling terpenting itu. Ya. Lalu bagaimana dengan kemungkinan para perempuan? Bagaimana di Golkar memandang kesetaraan perempuan di dalam politik, di dalam masuk bergabung di dalam Partai Golkar? Loh, itu kan bukan soal Partai Golkar, ini soal undang-undang. Ini undang-undang menyatakan 30% yaitu kaum perempuan. Ketika tidak memenuhi 3% itu caleg aja ditolak, apalagi caleg pada saat pemilu jelas ditolak. Karena Maka sifatnya wajib. wajib hukumnya 30% itu amanah undang-undang perempuan. Nah, hari ini Partai Golkar partai yang paling siap, yang sudah mendorong perempuan-perempuan untuk menjadi caleg yang sangat berkualitas. Jadi mulai dari minggu lalu ada contoh di Provinsi Bengkulu ini, dari kota, kemudian kembali pembekalan fungsional provinsi, dan insya Allah akan terus dari teman-teman dari kabupaten di seluruh Provinsi Bengkulu. Nah, intinya Partai Golkar partai yang paling siap untuk memenangkan pemilihan legislatif, presiden, DPR provinsi, kota kabupaten di tanggal 14 Februari 2024. Ya. Tanggal 14 Februari Februari 2024. Ya. Partai Golkar akan membuat semuanya kuning. Kuning, ya insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Di semua tingkatan. Di semua tingkatan. Di Ya. semua tingkatan. Iya, DPR RI, DPR provinsi, kota kabupaten. Ya. Oke. Ya. Mungkin ada closing statement dari Bang Ya. Zul tentang bagaimana harapannya Ya, harapan untuk kita, Partai Golkar sendiri, Ya. bukan hanya untuk Ya. keseluruhan. yang jelas harapan kita tentu masyarakat hari ini sudah mulai berbuka mata seperti awal tadi, mereka kembali kerinduan, dan kerinduan itu akan dimanfaatkan itu untuk pemenang partai. Maka Golkar Indonesia Golkar menang. Presiden Erlangga Hartarto itu presiden. Itu sudah harga mati bagi Partai Golkar. Ya. Oke, terima kasih. Bang Yudi, gimana kira-kira ada closing statement yang bisa disampaikan? Wahai pemuda Bengkulu, ayo berpolitik, kita rebut kemenangan. Kita harus mengisi pembangunan di semua tingkatan yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, Oke. terima kasih Ya. Bang Yudi, terima kasih Ya, Bang siap. Zul Ya. atas Ya. bincang-bincangnya Ya. di Berapa, karena Berapa ini dihadirkan untuk berbagai perspektif, Ya. karena tidak ada justifikasi di sini. Ya. Di sini kita menerima semua pandangan, Ya. karena tidak ada satupun pandangan atau perspektif yang sama sekali itu salah dan juga sama sekali itu benar. Ya. Jadi semua benar, semua salah, tetapi tergantung bagaimana kita melihat secara menyeluruh atau secara universal dari perspektif itu sendiri. Seperti saya bilang bahwa ibrah dari 4 orang buta yang menerjemah seolah seekor gajah, Ya. sehingga tidak ada satupun perspektif atau Ya. pandangan yang salah, juga tidak ada satupun perspektif yang benar-benar Ya. benar. Benar, ya. Sehingga
kita harus membangun kebersamaan dari perbedaan-perbedaan perspektif itu. Ya. Kita ambil bagian kita, mulai dari hal kecil, mulai saat ini kita ambil bagian kita untuk membangun negeri ini. Oke. Sip. Saya pikir itu bincang-bincang kita lebih kurang saya mohon maaf. Saya harapkan bahwa teman-teman Golkar juga sama dengan teman-teman partai-partai lain Ya. menjunjung tinggi dari azas-azas kepemiluan, berintegritas, terbuka, dan kemudian no money politik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.